Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Putra Akbar. Saya mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Saat ini maksud dan tujuan dari video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pembangunan Pariwisata. Saat ini saya sedang berada di salah satu spot ikon wisata Kecamatan Terano, yaitu Gili Dewa yang ada di belakang saya ini ya. Gili kecil ini yang dinamakan Gili Dewa. Gili Dewa sendiri sudah terkenal ke berbagai daerah karena yang menjadi pengunjung ke Gili Dewa sendiri tidak hanya berasal dari masyarakat lokal Kecamatan Terano saja, melainkan ada juga yang dari Kecamatan Empang, Kecamatan Pelampang, dan juga sekitarnya. Karena selain berkunjung ke Gilinya sendiri, orang-orang juga lebih tertarik juga ke biota bawah lautnya, karena lokasinya sendiri berada di Teluk Saleh yang dijuluki sebagai akuarium dunia, karena ada banyak sekali spesies dan jenis hewan laut yang terdapat di Teluk Saleh ini, bahkan sampai ribuan jumlahnya. Yang menjadi daya tarik utamanya adalah, yang menjadi andalannya dari spot wisata ini adalah pemandangan bawah lautnya sendiri, yang dimana terdapat hiu paus di bawahnya. Jadi terkadang ada juga dari wisatawan luar negeri yang berkunjung ke sini untuk menikmati atau ingin melihat hiu paus di kawasan Teluk Saleh ini, yang sering sekali muncul di sekitar Gili Dewa. Selain sebagai disebut sebagai tempat wisata pemandangan juga yang indah, tapi Gili Dewa juga disebut sebagai tempat wisata sejarah budaya, karena menurut cerita dari masyarakat setempat, Gili Dewa sendiri merupakan tempat di mana persinggahan para dewa dulunya, karena dikuatkan dengan ditemukannya salah satu meja batu dari batu, sebuah meja di atasnya terdapat telapak tangan dari manusia kuno. Dan sekarang prasastinya itu udah dipindahkan, atau lebih tepatnya udah dimuseumkan di kabupaten kota di Sumbawa Besar. Untuk lebih jelasnya lagi, kita berbincang dengan salah satu wisatawan yang sedang berkunjung ke sini. Karena jaraknya yang dekat dari rumah sih, Mas. Jadi nggak perlu waktu yang banyak untuk kesini, mungkin sekisaran ya kurang lebih 20 menit lah untuk bisa sampai ke Gili Dewa. Karena lagian Gili Dewa merupakan satu-satunya malahan tempat wisata yang ramai dikunjungi, atau salah satu tempat wisata yang disediakan juga di kecamatan sini, Mas. Jadi ya mau nggak mau sih, tapi ada nilai lebihnya juga sih di Gili Dewa ini sendiri, karena pantainya yang indah dan juga pemandangan bawah lautnya yang indah. Untuk fasilitas ya sangat-sangat kurang, Mas, karena di sini di Gili Dewa sendiri tidak ada toilet, nggak ada tempat kita bisa membilas tubuh, nggak ada transportasi yang membantu kita untuk nyebrang ke Gili Dewanya sendiri, nggak ada deh, Mas. Jadi kebanyakan para pengunjung di sini kalau mau berkunjung ke Gili Dewa, mereka harus mutarin pantai sana itu, baru dia berenang ke Gili Dewa. Tapi kebanyakan mereka itu yang berkunjung ke Gili Dewa pagi-pagi hari sih, Mas. Kisaran jam 8 atau jam 9 baru mereka ke Gili Dewa, karena pas surut-surutnya air laut, jadi nggak terlalu dalam dia kalau mau berenang.
Oh, kalau dulu pernah ada bantuan dari atau pernah ada pembangunan dari pihak desa. Ya itu pembuatan jalan setapak itu di Papin Blok dari gerbang masuknya itu sampai ke pantainya sendiri. Tapi sangat sayangkan sih nggak ada tempat parkirannya juga. Jadi kebanyakan yang berkunjung ke sini asal-asal taruh tempat motor aja. Masuk sampai ke sana itu sampai di samping-samping mereka motornya, jadi agak berantakan juga sih apalagi pas keluarnya itu. Nggak pernah ada setelah itu, nggak pernah ada pembangunan lagi di tempat ini. Malahan pihak pemerintah sendiri mengizinkan orang-orang asing dari Cina itu untuk membangun atau membangun tempat berbisnis di pantai sini, Mas. Di di kisaran Gili Dewa ini sendiri, karena setiap akhir tahun itu wajib orang-orang Cina itu membangun tempat berburu ubur-ubur di sini, Mas. Jadi banyak sekali ubur-ubur yang ditangkap di kisaran sini. Jadi pantai sekitaran sini jadi tercemar juga karena ulah mereka gitu. Kesan saya sendiri sih, saya menikmati sih kalau saat berlibur, karena ya, yang penting bisa bisa pilih waktu yang tepat lah untuk berlibur, jangan pas musim hujan ataupun pas Idul Fitri misalnya. Banyak sekali orang-orang datang nih, Mas. Eh, nah, kesan saya bagus sih, Mas. Nggak cuman perlu ya tempat parkir lah minimal, atau tempat tempat ganti pakaian itu wajib sih diadakan oleh pemerintah di sini. Tempat parkir paling utama biar nggak membeludak segala macam itu, nggak asal-asalan jadi terlihat mudah terlihat kotor tempatnya kalau seperti itu. Harapannya ya karena kami jujur saja dari masyarakat pesisir seperti saya ini, nggak semua dari kita ini bisa berenang, Mas. Jadi perlu apa namanya, di sebelah sana itu jarak dari Gili Dewa sama daratan itu nggak sampai 100 meter lah. Mohonlah dibuatin jembatan itu loh buat penyeberangan. Ya, itu tadi ulasan singkat mengenai salah satu spot wisata di Kecamatan Trano, yaitu Gili Dewa, yang dimana wisata Gili Dewa ini sendiri dapat kita katakan belum bisa disebut pariwisata berkelanjutan atau ya pariwisata berkelanjutan, karena bisa dilihat dari infrastruktur dan akses menuju ke sananya yang masih terbilang cukup kurang, bukan cukup kurang lagi, sangat kurang malahan. Karena ya mulai dari jalan, penyediaan lahan parkir, eh, tempat toilet, ganti pakaian ataupun akses menuju gilinya sendiri masih terbilang minim atau malah tidak ada sedikit pun sentuhan dari pemerintah untuk sekarang ini. Padahal kalau kita lihat dari potensinya sendiri, Gili Dewa sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa karena tepatnya lokasinya yang strategis berada di kawasan Teluk Saleh yang merupakan akuarium dunia. Jadi biota bawah lautnya ada hiu paus yang paling terkenal itu berada di wilayah kawasan Gili Dewa itu sendiri, yang merupakan kawasan hiu paus terbesar di dunia. Jadi bukan hanya wisatawan lokal saja yang berkunjung ke Gili Dewa, melainkan ada dari mancanegara juga yang sekedar untuk menikmati pantai ataupun menyelam. Padahal pada tahun 2017 lalu Gili Dewa ini sempat booming-boomingnya karena menjadi salah satu lokasi festival Teluk Saleh dulunya di tahun 2017, di mana Gili Dewa termasuk ke dalam salah satu tujuan liburan, tujuan destinasi wisata populer pada tahun 2017. Namun sekarang pemerintahnya sendiri bisa dikatakan kurang perhatian dengan Gili Dewa itu sendiri, padahal potensinya sangat luar biasa. Malahan
pemerintahnya sendiri mengizinkan para investor asing dari Cina pada setiap tahunnya datang ke Kecamatan Teranu, tepatnya di Gili Dewa, untuk melakukan bisnis penangkapan ubur-ubur. Orang-orang sekitar pun setuju malahan, padahal ini hanya kegiatan setahun sekali gitu loh, tapi dampaknya luar biasa, mencemarkan laut, mencemari laut, merusak terumbu karang, dan juga mengurangi tingkat pengunjung karena tercemarnya laut karena aktivitas berburu ubur-ubur ini. Karena bangkai ubur-uburnya itu yang dibuang di pesisir-pesisir pantai. Karena aktivitas berburu ubur-ubur juga mengakibatkan ubur-ubur yang seharusnya berada di tengah laut malah ke bawah sampai ke tepian pantai gitu loh. Jadi banyak biodata laut juga, dan juga pengunjung yang jadi korban dari aktivitas berburu ubur-ubur ini. Jadi harapannya semoga pemerintah bisa membantu membangun lah, minimal membangun, memperbaiki atau mengupgrade pariwisata Gili Dewa. Minimal dibuatin jembatan untuk ke Gili Dewanya sendiri, karena kalau kita lihat jarak dari Gilinya ke daratan utama itu nggak bisa, kurang lebih 100 meter lah. Bisa lah kita dibuatkan jembatan. Kalau memang nggak bisa dibuatkan jembatan, tolong disediakan minimal 2 perahu lah untuk bisa nyebrang ke sana. Karena setiap wisatawan yang datang, yang berkunjung ke Gili Dewa itu sendiri, tidak ada penunjang untuk mereka bisa nyebrang ke Gilinya. Jadi mereka lebih memilih berenang. Bahkan ada yang rela pergi ke tempat jauh yang di kawasan Labuan Teluk Santong yang jaraknya hampir 50 kilometeran lebih lah jaraknya dari lokasi pusat Kecamatan Tarano. Mereka lebih memiliki kecamatan lain untuk pergi ke Gili Dewa. Jadi untuk pemasukan dari lokalnya sendiri Kecamatan Tarano bisa dapat kita bilang menurun, bahkan hampir tidak ada, karena yang transportasinya itu wisatawan lebih memilih dari Labuan Teluk Santong daripada dari Kecamatan Taranonya sendiri. Ya, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.